Kalau Denada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah, tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, ya datang ke Denada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibukakan pintu lagi gitu loh. Kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Denada itu dibukakan pintu cuma 15 cm, itu pun sama satpamnya, yang kita sudah komunikasi dengan Denada, kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya. Sebenarnya begini, ya nanti ini juga apa namanya, ya mungkin kita menjawab juga permintaan dari Denada untuk lekas ketemu dengan Resa ya. Sudahlah, oke lah. Nanti kita jembatani kalau soal itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga saja nanti bisa terjadi dan bisa lancar. Amin. Tetapi kalau esensinya itu untuk menjawab apa kan saya kan nggak bisa memberikan jawaban sekarang atau diflorkan melalui konferensi pers yang sudah diajukan oleh teman-teman pers ini kan hari ini kan. Itu aja sudah. Melalui apa namanya podcast di Bang Densu itu bahwa gugatan saya ini orientasinya kan sebetulnya kan 1365 ya. Konten material itu terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Denada yang kemudian menimbulkan kerugian. Yang notabene itu terhadap tergugat 2 dan tergugat 3. Ya. Kapasitas untuk kita berdamai itu ya kalau saya juga bisa berharap itu. Bisa mencabut pun saya juga bisa berharap. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu yang pertama itu adalah Resa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papae. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah ya. Meskipun inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos. Bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Kan itu aja. Yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan si anak ini, kamu wis merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Terus yang kedua, permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga. Yang notabene ini sudah membesarkan Resa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, apa namanya, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf pada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka, tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Itu aja. Berarti bisa dibilang ini mengejar permintaan maaf martabat dari keluarga Bang sendiri. Iya. Tapi kalau misalkan masalah cetak itu Bang, katanya dibalasnya cuma Waalaikumsalam bro. Itu mungkin bisa dijelaskan itu Bang. Tak jelaskan ya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong ini. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan. Isinya tidak semua. Dia ini pernah WA Denada, nggak pernah dijawab sama Denada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Denada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Resa itu takut harus berbuat gimana nanti gitu. Jadi simpelnya itu takut nanti dia nggak diterima, ya. Takut sekarang ini karena memang pertemuan ini karena ada agenda, mungkin karena ada apa namanya potensial loss yang sekarang ini menjadi aktual loss kepada Denada, terjadi pemboikatan TV atau gimana. Karena kalau memang orientasinya pengakuan itu, untuk apa dia ketemu? Dia ketemu ini cuma kepingin menggapai rasa kasih sayang kok kepada ibunya kok. Bang, kan Resa sama Denada sama-sama di Jakarta, ada agenda waktu privat yang saya berdua. Jangan tanya ke saya.
Kalau Denada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah, tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, ya datang ke Denada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibukakan pintu lagi gitu loh. Gitu loh. Coba nanti jenengan-jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaannya. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Denada itu dibukakan pintu cuma 15 cm. Itu pun sama satpamnya yang kita sudah komunikasi dengan Denada, kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya. Disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, coba teman-teman netizen atau semuanya lah yang bisa menilai nanti gimana perasaan kita. Kan malu kita. Lanjut. Ada rencana untuk ketemu itu kapan bang? Tadi mungkin ada rencana. Jangan tanya sama saya. Sudah nanti kalau memang Denada nanti menghubungi, mungkin nanti akan saya jawab ya. Jadi Denada itu kalau memang betul-betul nanti mau tanya, jangan tanya kepada Resa saja. Coba tanya ke saya lah, nanti saya jawab. Insya Allah dia kalau mau tanya, kalau mau tahu nomor teleponku lah, Bisa nanti kita fasilitasi. gampang lah itulah. Alasan yang Jangankan Denada, teman-teman pes saja sudah tahu, banyak yang tahu kan gitu. tapi alasan kemarin menjawab masalah itu mungkin karena ada alasan takutkan nantinya kedepannya akan seperti apa. Iya, takut. Tapi kan mereka bilang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan Reza atau pemerintahan untuk Gimana? tidak sesuai fakta kalau misalkan Reza ini pengen ketemu Denada karena udah dicek tapi tidak direspon. Karena bukan gak direspon, dia sudah ngerespon. Panjang lebar. Makanya Denada itu kan sebetulnya kan nggak usah ngechat, datang aja sudah dia tahu kan di mana dia tinggal kan. Itu loh. Dia salah semua nanti karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Denada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini malah merespon pun takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan Nonang, karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia kan, itu makanya dia takut nanti salah langkah, salah tanggap juga, dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu ta, manggil mbak ta. Soalnya di dalam cecetan itu Denada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa, itu pun aneh kan rasanya kan, coba gimana rasanya? Coba, sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan, karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya, apa ya, perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnudon sama yang di atas, sang hak. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Denada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya, itu aja udah. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.